Gue di medsos pada saat orang-orang udah pada mulai panas gitu, gue masih tetap berusaha untuk mencitrakan diri gue positif di medsos, sabar lah gini-gini. Sampai akhirnya gue punya filosofi bilang, marahlah dengan sabar. Pada saat gue marah, gue sekarang udah ngomong, gue sampai nggak mau nyebut kata pemerintah. Men, kata pemerintah itu harus diganti. Kosa kata pemerintah. Kenapa? Itu yang ngasih perintah. Secara harusnya pemerintah itu orang yang diperintah, bukan orang yang memerintah. Tapi mereka yang ada di sono menganggap diri mereka bisa memerintah. Iya. Gitu. Ngomong sama fans lu sekarang minta maaf. Gue nggak pernah lihat lu minta maaf. Lu minta maaf sama fans lu. Siapa lo nyuruh-nyuruh gue? Ya udah. Kapan waktunya? Ya gue masih nyicil sih. Temanya adalah apa ya? Mungkin Pepeng sudah tidak naif lagi atau bagaimana? Mungkin semacam kayak gitu kali. Nice. Jadi, congrats. Wah, keren. Nah, ketemu lagi nih di Buka Kamar by Ragam Cash sama gue Ernest Coklat. Kali ini bintang tamu gue tuh, kalau menurut gue ya, bandnya dia ini termasuk yang merevolusi industri musik di Indonesia. Jadi kalau di band luar tuh ada Nirvana dengan merubah dari rock yang sebelumnya menjadi rock alternatif, meledak banget. Nah kali ini tuh menurut gue, band ini tuh merevolusi musik Indonesia di mana akhirnya banyak band indie yang menjadi panutan banyak orang. Selamat datang, Frankie Indasmoro, Pepeng S. Naif. Thank you bro. Gila. Itu pandangan gue loh, beneran jujur. Gue menganggap Naif tuh merupakan salah satu ikon musik Indonesia yang bisa ngebuka jalan untuk kita ngomongnya indie lah ya, band-band indie, band-band side stream, band-band kekiri-kirian menjadi idola di negara ini. Ya, gue sempat punya pikiran yang sama, tapi gue waktu itu berubah. Ntar gue jadi GR sendiri udahlah. Gak apa-apa, tapi itu rasanya gimana? Rasanya kayak lu ya bisa dibilang abis lu kan yang terdekat ada Club 80s ya kan? Iya. Ya mungkin yang gue suka mungkin ada Upstairs, ada The Adams. Ya maksud gue kayak Bara Suara dan lain-lain, Efek Rumah Kaca tuh kan bisa dibilang agamanya mirip sama kalian. Gitu. Nah, lu sadar gak sih? Pernah ada di titik nyadar, makanya gue habis itu berusaha untuk gak mikirin itu karena ntar jatuhnya gue jadi kegeeran, pongah dan lain-lain. Jadi lebih baik gue gak usah pikirin. Tapi kalau lo tanya rasanya gimana, rasa seneng mah ada, rasa seneng bangga terhadap diri gue dan terhadap band gue saat itu gitu sih ada pasti. Cuman tanggung jawab moralnya jauh lebih gede sih ya. Tanggung jawab moral. Karena betul, karena apa ya? Iya gila udah bikin jadi kayak industri jadi keren, bubar lagi apa? Jadi kayak punya tuntutan untuk bikin lagu yang bagus gitu ngerti gak? Iya. Nggak, tapi nggak usah perlu bikin lagu nggak usah perlu bikin lagu bagus pun, lagu-lagu kalian pun tuh udah timeless menurut gua. Kalau didengerin di zaman kapan aja tuh orang masih bisa terima gitu loh, karena identitasnya nggak hanya di satu titik gitu. Maksudnya kayak ini terlalu 90s hard rock, glam rock, enggak, lu tuh bisa masuk tiap tahun gitu menurut gue. Iya. Dan bisa berdiri di dua sisi itu, kakinya berdiri di dua sisi itu juga termasuk kebanggaan sih. Itu menyadari kalian? Sadar lah di mainstream dan side mainstream, di arus utama dan arus pinggiran, itu bisa berdiri, sadar. Nah itu sebenarnya yang lama banget pengen gue tanyain ke lu. Kita nggak pernah punya waktu untuk ngobrol tentang hal ini. Gitu. Jadi kayak sebegitu besarnya ya pengaruh IKJ itu ke dalam, ya pastilah ya, kalian semua IKJ kan? Yep. Dan IKJ itu harus bertanggung jawab terhadap industri musik, karena banyak banget anak-anak IKJ yang membawa warna secara musik. Tidak sadar ya? Iya. Secara nggak disengaja. Itu apa sih, Peng, yang membuat semua pelajar IKJ ini punya pandangan agak berbeda daripada orang umumnya itu apa sih? Gue pengen menanggapi dulu kalimat lo yang banyak band-band IKJ yang akhirnya tembus ke industri gitu ya. Itu tadi gue bilang kan nggak disengaja tuh. Justru yang tembus ke industri itu kebanyakan malah bukan anak yang jurusan musik. Iya, paham gue. Iya.
kita nggak usah ngomong jurusannya. Betul. Tapi kan lu berada di sebuah payung di mana memang semua orangnya harus ajaib. Kalau ITB kan FSRD ya kan. Iya. Kalau di Jakarta ya Betul. IKJ gitu kan. Nah, jadi kalau kampus ini gue nggak ngomong IKJ doang ya, kan ada ISI di Jogja juga. Oke. Itu kami semua punya kampus seni ya. Kami Iya. semua punya kesamaan. Yaitu kalau bikin karya itu sebisa mungkin outstanding. Outstanding. Ya, kata kuncinya itu Ada outstanding gitu. Terinspirasi boleh dari mana-mana, inspirasi kan datang dari Iya, mana iya. aja. Cuman lo harus punya gaya lo sendiri. Iya. Baik dari sisi musikal atau visual. Dan fashion. Iya visual. Iya, Fashion visual. Jadi itu secara nggak sadar tuh didoktrin dari zaman ospek gitu. Secara nggak sadar. Oke. Gue juga baru nyadarin ini pas sudah lulus. Emang di ospek tuh ngapain? Asli. Orang kalau misalkan ospek era gue, setahun gue angkatan 94 ya. Iya ya. Dengan 2000 ke depan apa belakang tuh kalau Ke depan. ke sini 2000 ke sini lah. Itu dan sekarang udah nggak ada ospek. Itu berbeda caranya tuh, kekerasannya terutama. Oke. Jadi yang kalau angkatan gue tuh dinilai terlalu keras. Oke. Gitu. Cuman buat gue pada akhirnya gue nyadar gimana dulu kalau mau makan di waktu ospek gue dulu ya. Itu nasi bungkus misalkan ya, kita semua duduk di satu aula gitu ya. Peserta ospek. Itu kayaknya bersulit banget mau makan nasi bungkusnya dipersulit. Jadi ayo karetnya dicetik-cetik dulu, cek bagian sini, bagian sana, terus dibikin kayak ensemble. Oke, keren. Kayak gitu. Terus habis itu habis dibuka gue lupa detailnya tuh. Terus intinya habis ada momen harus dimasukin ke kaos kaki. Kaos kaki siapa? Kaos kaki temennya dong, bukan kaos kaki kita. Terus habis itu digini-giniin. Gitu. Jorok banget. Digini-giniin tapi diputer-puter tapi harus ini. Arahnya kemana gitu? Iya. Counter clockwise atau clockwise? Nah itu kan sebetulnya kan suatu keteraturan yang kita nggak nyadar gitu. Bahwa seni itu kan keteraturan ada seninya gitu. Oke. Nah ya hal kayak gitu diajarin tuh. Terus habis itu dilempar. Habis itu secara kayak udah ambil makanan. Kaos kaki siapa gua ambil nggak tahu. Yang penting lo makan. Yang penting makan. Lu mau punya band keren, mau musik lu ajaib, kerjain apa yang dia kerjain. Di balik itu semua tuh ternyata ada seninya. Nah, mulai sampai sefundamental itu diajarin seninya. Ya? Iya. Jadi mungkin lama-lama timbul jadi gue kalau mau jadi seniman harus punya something yang outstanding. Yes. Itulah mungkin kuncinya kenapa band-band IKJ agak ajaib. Bukan emang ajaib dan keren. Gitu. Angkatan lu tuh rumah sakit ya, bener ya? White Shoes. Oh, angkatan gue ya? Yeah. Angkatan rumah sakit di atas gue. Di atas lo ya? Okay. White Shoes di bawah gue. Dan Club 80s juga di bawah gue. Bimo ya? Kan lu Bimo netral ya? Ya, drum lu kan dari dia kan? Iya betul, drum gue bayarin dari dia. Iya. Dia senior di jurusan sinematografi. Oke. Gitu. Ya, itu opening obrolan tentang betapa anehnya dan ajaib. Enggak keren. Nah, unik bener. Okay. Unik tuh bentuk positif dari aneh. Bener gak? Setuju gak? Bentuk positif dari aneh itu adalah unik. Iya, kalau aneh tuh kayaknya aneh banget. Negatif kan? Negatif. Ini keren ya. Ini unik. Cukup bisa diterima. Nah, oke. Kita tahu nama lo besar dan akhirnya bisa dibilang posisi lo ada di dunia musik, posisi lo ada di industri musik Indonesia sebagai lo pribadi. Kita nggak usah ngomong band lo itu nanti. Sampai akhirnya kalian bubar dan lu lagi melakukan banyak hal nih sekarang. Lu bekerja di musik, lu masih menulis komik ya, bikin komik. Menulis komik sedang mau lagi dan lu juga sekarang mengerjakan proyek-proyek di mana yang lu bilang gue nonton di macam-macam tuh di YouTube. Lu mau jadi penyanyi karena memang gue mau semua aturannya baik gue. Iya nggak? Bisa dibilang gitu. Oke. Cerita dikit dong. Jadi setelah hal menyedihkan buat kami semua penggemar Naif, kalian bubar tuh, apa yang terjadi? Apa yang lo lalui? Hari pertama. Yang pasti, gue harus mundur sedikit pada saat gue memutuskan untuk resign ya. Ya. Cuma satu pertanyaan istri gue. Setelah ini mau ngapain? Aku tidak melarang kamu untuk ngambil putusan itu, cuman udah tahu belum mau ngapain.
Waktu itu pandemi kan, 2020. Kita semua tahu lah, yang full time musician saat itu jobless. Ya. Ya kan, Dan kalau bisa dibilang itu kita satu tim sampai kru betul, panggung, betul, dan ya, betul, itu cukup menyedihkan sih buat kita. betul. Terus Apa 2021 kan kalian bubar tuh? Akhirnya di announce bubar oleh David itu 2021. Sebenarnya gue cabut dari band itu 2020. Oke kan, September. Lockdown itu di bulan Maret. Lu cabut bulan September. Gitu. Jadi pada saat itu dengan PD gue bilang, udah tau lah gue mau ngapain, tenang aja, rezeki nggak kemana-mana. Gitu. Oke. Gitu. Karena gue, nah di bagian sini gue masih agak sombong nih. Gak apa-apa. Masih agak sombong karena gue harus sombong. Kan kita ini pilot talknya rocker. Masih agak sombong, kenapa? Karena gue masih ngerasa bisa lah hidup dari tabungan sekitar 2 tahun kemudian lah gitu. Jadi selama 2020 gue ya alhamdulillah ya, dari royalti dan lain dan hasil manggung masih bisa hidup santai lah. Oke. Sampai tiba di akhir 2020 kok keadaan makin menyedihkan. Yo ini. Jujur aja. Terus gue langsung keinget pertanyaan istri gue kan. Apa iya gue harus ngapain gitu ya, nyari duit gitu. Tapi cari duit apaan gitu kan. Walaupun masih ada sisa-sisa tabungan, tapi kalau kerannya bocor mah lama-lama habis dong, ya kan. Gue harus menghindari itu, sedangkan yang gue tanggung cukup banyak. Ya, bukan cuma istri doang, tapi gue punya anak dari mantan istri, punya orang tua tiri ya. Ada ibu tiri di Semarang dan keluarganya gitu lah. Ya, gue harus mulai berpikir tuh di awal 2021 tahun baru, pada orang pada senang-senang, gue malah pikir ngapain gue ya kalau bikin project seni selama masih berhubungan dengan kreatif, yang ada spending. Lo tau lah, project nggak bisa ngapa-ngapain juga. Project kreatif itu full of spending di awal. Betul. Investasinya besar. Betul. Ya, jadi itu kayaknya gue hindari dulu, termasuk komik gue tutup juga, produksi komik waktu itu. Dan kebetulan itu sebelum pandemi atau during the pandemi? During pandemi gue tutup. Karena memang jualan komik di Indonesia jujur agak susah baliknya. Karena waktu itu dulu gue ngejalanin komik Setan Jalanan ya, karakternya namanya. Itu karena gue cukup pede karakter ini bisa bagus ke depannya, tapi memang butuh investasi yang besar. Dan waktu itu sebelum pandemi gue cukup pede dengan kondisi finansial gue lah. Jadi gue jalankan itu. Begitu udah mulai kepikir pandemi susah, wah ini kayaknya harus gue tutup nih. Nah, tapi di sisi lain gue menunggu si Setan Jalanan itu, kebetulan di tahun 2019 sebelum pandemi udah dikontrak dengan bersama studio film namanya Palari Films. Oke, ya tahu gue, Edi. Untuk diangkat ke layar lebar. Oke. Nah, jadi cukup masa depannya kebayang tuh Setan Jalanan. Tapi 2020 pandemi kan, bioskop tutup juga. Terus 2021 udah mulai membaik, gue udah mulai berpikir untuk mencari nafkah lain. Dan gue sama sekali tidak berpikir untuk ke arah kreatif waktu itu. Terus habis itu si Setan Jalanan, marketing dari Palari mulai jalan tuh. Alhamdulillah. Tapi alih media, jadi dari bioskop pindah ke OTT. Netflix dan teman-teman. Yes, Netflix dan teman-teman. Singkat cerita, ngomongin Setan Jalanan dulu ya. 2023 itu udah hampir nyangkut dengan satu platform internasional yang baru masuk ke Indonesia. Cuman 2024 tutup platformnya. Ya, jadi Setan Jalanan sekarang masih menunggu lagi nih. Iya. Tapi belum sign dong. Belum sign. Cuman kerjasama dengan Palari sudah selesai. Palarinya juga bilang, gimana mau lanjut gak ya? Aduh, gue kasihan sama kalian sih. Jadi yang paling rugi kan mereka, karena mereka sudah mengamankan karakter gue kan. Kompensasinya pasti ada lah yang mereka keluarkan. Jadi akhirnya kami menutup kerjasama ke depannya. So Setan Jalanan sekarang
masih nyari investor lain sih. Oh, amin, gue doain. Mudah-mudahan ada nih penonton yang mau invest buat Setan Jalanan. Yes. Oke. Nah, kan akhirnya habis tahun baru tadi lo cerita. Betul. Lo berpikir. Akhirnya gue pikir untuk gue ngantor aja kali ya gitu. Itu udah pasti aman tuh. Untuk keluarga maksudnya. Iya sih, gue tahu banget itu rasanya karena semua musisi juga mengalami hal di mana kita nggak punya pemasukan sama sekali, kita tidak bisa melakukan hal apapun. Kalaupun mau bikin konser online, berapa banyak sih itu yang bisa bikin konser online kan? Jadi ya, gue paham sih. Apalagi memang bisa dibilang sebelum pandemi tuh kalian tuh bisa dibilang raja panggung lah. Memang Naif tuh ada di posisi di mana kalau mau undang itu kayak acara corporate, mau acara festival, mau pensi apa, semua ada Naif. Bisa dibilang lu nggak usah pusing lagi tentang pendapatan bulanan lu dan tiba-tiba pandemi dan lu bubar. Itu gue nggak bisa kebayang sih. Mentally gue pasti gila berat. Gue rusak pas itu, benar-benar sedih. Itu asli keluar dari zona nyaman, men. Iya, paham gue. Dari semua apa yang lu punya gitu kan. Dan sampai pada akhirnya nggak ada cara lain untuk, maksud gue sampai kalian benar-benar, yang announce David kan? Kenapa? Yang announce kalian bubar tuh David kan? Maksudnya nggak bisa diselamatin. Kenapa harus bubar sih? Apa memang udah stadium 4-nya itu penyakit? Nggak tahu, tapi kalau gue ngerasanya David itu hanya menjalankan apa yang pernah menjadi quote unquote kesepakatan ya. Oke. Walaupun sebetulnya ada yang belum sepakat, tapi ya gue tahu. Tapi pernah ada Jarwo nggak sepakat. Jarwo nggak mau bubar. Iya. Apa? Tahun 2019 itu pernah ada satu meeting besar di antar personil. Oke. Waktu itu wacananya dari gua sebetulnya kebetulan. Oke. Waktu 2017 atau 18 gitu. Intinya gua di saat itu ya ngerasa berada di satu tahap dalam hidup yang kalau nggak datang ke pernikahan anaknya temen atau datang ke pemakaman teman. Ngerti gak lo? Harus datang. Iya, jadi intinya wah anjing, gue udah ada di fase sini nih. Fase dimana kalau di jalanan itu semua orang udah manggil gue om, pak. Jarang banget dipanggil bang lagi. Satpam Mall udah pasti lebih muda dari gue. Pak polisi udah pasti lebih muda dari gue. Iya. Jadi gue udah ada di fase situ gitu. So, pekerjaan gue saat itu sebagai full time musician, apa jaminan masa depan buat gue dan teman-teman personel Naif lainnya? Itu yang gue pertanyakan. Guys, kita kan udah ada di usia segini nih. Kita baru kehilangan satu teman kita lagi yang meninggal kemarin tuh. Abot, fotografer, videografer. 2018 kalau nggak salah dia meninggal. Itu puncak gue akhirnya overthinking tuh. Men, gue bisa mati kapan aja nih. Setelah gue meninggal, apa yang gue tinggalkan ke keluarga gue, anak gue, istri gue, keluarga gue gitu. Dan akhirnya, ya kalau, maaf gue potong, kalian nggak harus mengalami kematian, tapi kalian akhirnya membuat kematian buat banyak hal. Anak kru lo. Ya gue selalu. Manajemen lo. Band lo. Kalau udah di apa offense seperti ini, gue selalu jawabannya yang ngomong bubar bukan gue, men. Yang ngomong bubar bukan gue cuma cabut dari band. Bandnya nggak harus bubar. Ngapain harus bubar? Terlalu dalam sih, Peng, buat gue memang kayak gue termasuk orang yang ya kalau dibilang secara karir, Coklat adalah band yang sangat beruntung bisa kembali utuh berlima, balik lagi gitu. Makanya itu masalah pilihan, men. Enggak, itu bisa diselesaikan. Enggak. Makanya dengan bisa selesai atau tidak itu masalah pilihan. Lo mau nyelesain atau enggak? Ya nggak apa-apa, kita berdebat aja kita gitu ya. Akhirnya kita sama anak band. Fotografer lo meninggal dan lo harus mengalami pandemi dan lo membuat kalian berempat membuat. Tadi dulu, gue potong. Tadi lo potong gue, sekarang gue potong lo ya. Nih, gue lanjutin dulu ceritanya pas wacana besar meeting itu. Nih jadi dalam nih guys, gara-gara dia nih. Iya, gue nggak mau. Tapi gue nggak mau ngomongin konfliknya kenapa ya. Iya, gue nggak mau ngobrolan kita ini sama dengan obrolan lo di tempat lain. Iya, karena kita deket. Kita nggak perlu sering ketemu tapi kita sering kenalin saudara kita kan. Iya benar. Oke, terus lanjut. Apa?
Anjing lupa gue. Nah oke. Lu nggak mau ngomongin konflik? Enggak. Ya, tadi lu bilang pertanyaan besar gue di meeting itu adalah, guys, sampai kapan kita mau begini aja? Kerjaan kita cuma manggung, dijingkrakan di latihan masih nggak sih? Kagak. Band Naif itu band yang maaf ya, yang jangan ditiru bagian situnya. Sama sekali semua yang ada di panggung adalah pure udah di situ aja. Impulsif. Songlist? Setlist. Wami kayaknya agak marah karena Naif tidak pernah ngasih setlist. Enggak, itu songlist siapa yang bikin? Apa? Songlist. Kagak ada setlist. Itu udah template. Jadi gini loh. Naif pernah ngelewatin. Emang kalian punya berapa opening? Pasti kan ada opening dulu. Berapa versi opening? Berapa versi? Ya 5 tahun terakhir sih openingnya begitu-begitu aja sih. Okay. Dan itu cukup menjemukan buat gue. Pribadi. That's nice. Lu belum pernah ngomongin ini terus. Ya kan? Iya. Lah pembukaannya harus lagu ini lagi. Terus harus tetap senyum-senyum gitu. Oke, ya udah. Gue main. Jadi udah ketemu aja tuh di venue. Ketemu di venue. Di hot. Ya berangkat bareng naik pesawat. Let's say di keluar kota. Oh kalau luar kota. Masih satu pesawat? Kalau luar kota. Apa udah tiket sendiri-sendiri pisah? Oh enggak lah, masih satu lah. Bareng. Satu kan bareng. Habis itu masuk kamar masing-masing. Iya. Punya satu kamar sendiri-sendiri. Pasti ya, okay. Sudah sekelas kalian harus. Terus habis itu menuju venue bareng. Ini kalau luar kota banyak barangnya sih. Yang dalam kota dong, yang dalam kota beneran sendirian. Berarti hanya ketemu di venue berapa? Kan udah nggak ada manajer. Baja udah nggak ada dong. Baja nggak ada manajer, so called manajer. Cuman ya dia road manager lah. Iya jatuhnya asisten manajer. Oke, ya. Terus? Jadi yang terima job siapa? Yang terima job ya si manajer ini. Makanya dia booking kontak. Salah satu keluarga dari personil ada yang terlibat di dalam ini nggak? Maksudnya kayak bantuan nggak ada ya? Nggak ada. Jadi dia yang menerima itu semua job. Persetujuan diambil nggak nih guys? Nanya dulu ke satu-satu. Ya oke. Ngurusin Naif cukup repot lah, gue tau lah. Harus nanya ke 4 kepala soalnya. Pasti. Terus? Dan 4-4-nya tuh alpha semua. Terakhir kalian additional keyboardnya siapa ya? Terakhir itu Krishna Prameswara. Oke. Itu dia layer satunya. Layer 2-nya ada anak muda Aufa namanya. Oke, dia tidak ikut-ikutan dalam apapun keren. Oke, lanjut. Nah, terus tadi. Iya, pertanyaan gue cuma satu, sampai kapan kita begini terus? Main band, manggung, itu ada masanya harus berhenti. Saat salah satu atau beberapa diantaranya udah mulai nggak mampu. Ya, nggak kuat. Misalnya, misalnya sakit keras, amit-amit meninggal. Lalu apa yang terjadi sama band ini? Masih mau lanjut kah? Kalau misalkan masih lanjut, taruhlah misalkan gue yang udah nggak mampu. Kalian manggung, gue masih mendapat sesuatu kah? Pertanyaan simpel yang nggak kepikir aja, tapi kritis gitu. Gue masih jadi anggota band, gue tidak keluar, tapi gue udah nggak bisa main drum, gue sakit gitu keras. Iya, kita tahu. Iya, misalnya, lalu apa yang terjadi? Lo manggung, gue dapat gak? Nah, berapa persen dapatnya? Gue mau keluarga gue aman nih. Udah pernah membuka obrolan itu kepada semua. Oke. Itu tidak ada penyelesaian, tidak ada satu kata sepakat di dalam situ. Cuman ada sempat kelempar, gue nggak tahu, lupa siapa yang ngomong. Ya udahlah kalau misalkan udah 2 orang nggak ada di band, bubar aja. Nah, yang di-announce David hanya berusaha untuk menjalankan apa yang dianggap tanda kutip kesepakatan itu. Ya karena menggantung kan. Tuh. Setahun kan. Karena sebetulnya masih ada yang belum sepakat. Jarwo nggak mau. Band lu bubar, gue tahu. Dan gini ya, gue coba melihat sudut pandangnya adalah kalian itu image-nya bagus banget, baik banget. Nggak pernah ada image yang doyan berantem, main perempuan, atau narkoba, mabuk-mabukan. Kalian tuh nggak ada di situ gitu. Tapi maksud gue, di saat melewati hal seperti itu kan, ada penumpang loh di belakang kalian gitu. Iya kan? Anak kru, dan gue tahu bahwa kalian memang sudah punya properti untuk menyimpan semua peralatan kita, anak band gitu, dan gue tahu sampai hari ini drum lu berapa set belum lo ambil kan dari situ. Ya kan? 3, nggak masalah. Dan itu menggantung sampai sekarang. Dan gue udah lupain sebetulnya. Kan itu duit, Bang. Maksud gue sayang banget. Cuman kayak ngapain kita terlalu terikat dengan kebendaan, anjir.
Kalau cari duit men. Enggak, kalau musisi bukan masalah kemudahannya. Koleksi drum, koleksi gitar tuh Iya, itu iya, lebih iya, dari ngerti gue cari bercanda. Iya, tahu. Tapi asli gue udah nggak mikirin. Gue udah nggak mikirin. Asli. Ya oke. Kalian akhirnya David harus announce bubar dengan bisa dibilang let's say 1 tahun lah nggak ada job kan tuh, memang nggak manggung kan, dengan lu bilang lu keluar tadi di ya panggung-panggung online banyak sih tawaran, cuman nggak lu ambil. I know. Dan gue banyak baca berita tentang desas-desus, dan gue ngobrol sama lingkaran dalam teman-teman bahwa ada yang begini, ada begitu, ada hubungan sama hijrah lah, bla 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 bla. Kita tahu namanya Gogon, gosip underground tuh kan memang lebih kenceng daripada apa yang ada di media kan. Pasti. Gua tadinya berpikir waktu lu sama Emil cabut, gue pikir lu berantem sama dia. Jujur, gue berpikir dia berantem. Ternyata tadi kita sempat ngobrol, lu gak ada masalah sama dia? Gue gak masalah. Gak pernah ada masalah sama David, gak masalah. Bahkan sama Jarwo pun sebenarnya gak masalah. Mungkin Jarwonya yang marah sama gue. Okay. Karena gue cabut dari band bisa jadi. Tapi katanya memang dia gak dikasih tahu. Kok bisa sih dia band lu berempat dia gak dikasih tahu bandnya bubar? Ini bagian yang gue gak mau cerita sih. Iya. Jadi kayaknya memang sorry guys, ada koridor yang memang belum saatnya. Belum saat. Iya nggak apa-apa. Maksud gue seperti halnya, men, gue dinasti politik anjing. Kenapa jadi ngomongin dinasti? Jauh itu. Loh men, ya lu dinasti band indie tuh lu yang bikin anjing gitu, maksud gue. Terus kalian pergi bubar tuh kayak itu kayak ya yang lain dapat jobnya sih, cuma maksud gue, men. Gue pengen nyinggung seperti halnya di perpolitikan di Indonesia mungkin baru kebuka nanti 100 tahun kemudian. Oh iya, kita ngebahas. Dan gue gak berani ngomong. Kita ngebahas itu kayak akhirnya Jerman berani ngobrol tentang Hitler itu betul, kan. Terus kayak Jepang mengakui kejahatan perang di masanya. Iya. Gak sesimpel itu intinya. Enggak, gue tuh senang lu datang dan lu mau ngobrol sama gue. Gue lihat lu ngobrol di mana. Tapi maksud gue kita karena gue Coklat berhasil kembali. Jika nama Edwin tuh bencinya udah sedalam mungkin sampai akhirnya Edwin ngomong kayak. Ya, memang waktu kan. Memang semua cuma masalah 12 tahun dan ya alhamdulillah masih pada sehat ya. Saya itu. Kita kehilangan banyak teman-teman loh pandemi. Banyak yang rujuk setelah pandemi. Memang banyak yang cerai juga karena pandemi. By the way, gue biasanya rambut gue dicat nih. Tapi sekarang gue karena datang ke lu, gue agak... Jangan. Kita emang keren. Kita emang agak silver gimana gini. Grey hairnya makin seksi kata anak-anak sekarang. Nah, gue mau ngebahas ini deep lah ya gitu. Maksudnya, forget. Enggak, sesedip apa yang kita ini aja. Sesedip kita. Maksud gue, itu anak lu gak ada yang ngobrol? Gak ada yang... Pastilah. Maksudnya ngobrol apa nih? Ke masing-masing janganlah, bagaimana berusaha. Oh nggak ada yang berani. Oh ya? Nggak ada yang berani. Mereka nangis. Anak Naif itu galak-galak loh. Oh ya? Iya kecuali gue ya, gue mah santai. Iya, karena memang lo adalah orang yang paling istilahnya kupu-kupu pergaulannya Naif itu ada di lu. Kupu-kupu pergaulan. Iya kan? Lu kan emang yang memang jalan kemana dari dulu ya, yang bisa nongkrong di abis event kita nongkrong di coffee shop di bawah, kita nongkrong di klub, kita nongkrong di kafe, kita nongkrong di mana aja tuh di warung, itu lu dan kita bersaudara dan kita saling memperkenalkan saudara kita. Anjing. Kick, Win, Ron tuh. Saudara. Sop saudara enak tuh. Sop saudara. Oke. Nah. Lu mau bilang lu mau keluar 2019 kan? 2000 Nggak, lu 2000 nggak sebelumnya lu sebelumnya ngomong 2007 lu sempat mau keluar. Iya, tapi itu anak-anak lain nggak ada yang tahu. baru rasa aja. Rasa. Udah diskusi sama istri gue yang dulu. Oke. Pertanyaan sama. Mau ngapain? Iya juga ya. Mau ngapain ya udah, gue disuruh dulu deh. Karena memang ya gue ya kayak kita nama kita ada di peta musik Indonesia itu sebuah prestasi yang besar loh, kan itu semua orang nggak gampang bisa mendapatkan rezeki gitu ya. Dan asli sekarang coba mulai karir musik umur lu masih 20 mesti gila-gilaan asli. Iya kan, kalau kita memang karya kita yang berbicara kan pada saat itu kan. Nah, lo tau nggak yang paling gue sesali dari perjalanan Naif apa tidak terdokumentasikan dengan baik, dengan proper. Itu yang gue sayangkan. Lo tadi berbicara tentang bagaimana Naif dulu di era sebelum pandemi ke belakang itu raja pensi, raja panggung segala macam. Gen Z nggak ada yang tahu. Mereka hanya mendengar
melihat yang ada di YouTube pun tidak tidak terdokumentasi dengan baik. benar, dengan baik, karena yang ada ditonton orang-orang tentang Naif paling gue tau lah, nonton yang di Synchronize Fest 2017 mungkin, terus yang di Net TV musik apa tuh yang di rumah gitu syutingnya, musik apa sih, Musik Everywhere ya kan, sama yang di manggung di Kompas TV yang di Citos yang di atas tuh. Itu yang banyak ditonton orang tentang Naif gitu, dan itu sama sekali tidak menggambarkan identitas Naif sebenarnya. Betapa liarnya Naif di panggung. Band pop yang kalau di panggung tuh attitude-nya ngerok gitu. Kayak nonton itu kayak nonton opera sirkus. Iya, opera sirkus. Gue nyadar anjing. Maksudnya gue nyadar ini kan Naif tuh band pop ya, kenapa aksi panggungnya udah kayak sekeren itu, band rock aja gitu. Iya, memang sekeren itu. Ya, jadi hal-hal itu tidak dilihat oleh Gen Z dan Alpha. Kan gue sempat di label kan, sempat di Sony kan. Iya. Rumah gue dulu tuh. Iya, rumah kalian. Iya. Ya gue banyak berteman dengan rekan-rekan kerja yang Gen Z juga, artis-artisnya juga Gen Z juga. Mereka tahu Naif besar ya, tapi nggak tahu bagian situnya. Iya. Nah itu yang gue anjir, mereka nggak tahu lagi dan nggak ada dokumentasinya. Iya dong. Memang dan sekarang memang sangat online, sangat streaming gitu, semua orang menonton, melihat karya lo dari Instagram lo, dari YouTube lo. Jadi pernah gue beberapa kali ngomongin Instagram ya. Gue kan cukup aktif di medsos tuh di Instagram. Beberapa kali di setahun 2 tahun lalu gue posting dokumentasi gue pribadi tuh ya. Lagi manggung sama Naif dulu gitu. Itu sebetulnya dalam rangka untuk ngasih tahu ke yang muda-muda gitu. Cuman yang ada yang komen yang umur kita juga kangen ya gitu. Aji kagak lagi. Iya, memang apa ya, algoritmanya beda, nggak bisa video lagi kita mesti kangen ngeband ya gitu. Kagak gitu. Iya, itu kan memang jadi pembahasan utama juga untuk yang seangkatan kita ya. Sekarang gue tanya sama musisi angkatan kita yang ngetop banget di Instagram tuh siapa? Nggak ada kan? Nggak tahu gue. Iya karena memang ya anak zaman sekarang yang ngetop. Oh iya. Era kita yang ngetop di Instagram siapa ya? Akhirnya jadi influencer sih banyak sih. Banyak, iya. Jadi, tapi tidak di musiknya kan? Tidak di musiknya. Tidak di musiknya. Iya. Mereka akhirnya nge-branding diri mereka jadi content creator. Iya. Ya, algoritmanya udah begitu. Nah, gue ngebahas yang agak pedih-pedih apa lah. Gue harus sebut ya? Enggak, jangan. Terus, lu pernah ketemu David lagi setelah? Pernah. Deep Talk? Oh, Deep Talk enggak. Dan gue kayaknya enggak lah, lebih baik jadi teman biasa aja. Sama David? Sama semuanya lah. Gue sering ketemu David. Karena gue, David, dan Om Dendi 347 Uncle tuh kita sering ngobrol. Dendi Darman ya? Dendi Darman. Ngobrol tentang Nusantara dan planet. Obrolan-obrolan itu David seneng banget. Seneng banget, David is David. Keren. Terus? Itu, abis itu kru lo hidupnya gimana tuh? Mereka jadi apa? Kemana? Manajemen lo? Ya akhirnya kan ada beberapa yang pernah ngikut lo juga kalau nggak salah ya. Si siapa? Gacul. Dan Gacul. Ya, sempat. Dia lebih ke Kikan. Lebih ke Kikan. Tapi dia memang dari dulu profesional di mana-mana kan ya. Yang pada akhirnya memang teknisi dan kru Naif itu dulu kan setengahnya itu profesional kayak Gacul. Sisanya memang yang bisa dibilang dedicated tapi nggak ada yang nyuruh juga gitu. Emang dia mau gitu. Nah kalau yang profesional itu ya udah tau lah arahnya kemana. Kalau yang dedicated dulu itu ujung-ujungnya kalau gue lihat sih biasanya ya kan Jaro sama David kan masih suka manggung tuh. Oke. Ya kalau Gacul masih sama David gue lihat. Kayaknya gue liatnya sih memang akhirnya masih tetap ngikut dengan mereka. Gitu. Ya which is itu bagus justru. Gue sebenarnya pengen banget ngorek lu, tapi lu nya defense-nya terlalu gila-gilaan sih. Iya, gue lebih ke. Iya tahu gue karena gue takut salah ngomong. Gue nggak mau jadi pihak yang salah udah gitu aja sih. Karena gimana ya? Gue bisa dibilang gue nggak terima David
Gue gak terima Naif tuh bubar. Dan move on loh, gue aja enggak boleh move on kalau yang parah ini nih, karena nggak bisa move on. Bisa diselesaikan mestinya. Kalau ngomongin sakit, kecewa, sedih, yang paling pertama ngerasain ya udah pasti yang ada di dalam lah. Cuma kan kita harus. Nah itu menurut lo, tapi efek yang lo berikan ke fans lo, ke orang yang cinta banget sama lo nggak tahu lo, banyak orang yang depresi gara-gara tahu Naif. Nah sayangnya. Gini. Nah. Ada loh orang yang tiap hari, gue pernah ketemu, itu dengerinnya Naif. Ya gue pernah ketemu sama orang yang mengaku, gue nggak pernah percaya sih sama kalimat kayak gitu sih. Tapi gue hargain. Gue ketemu ngobrol bilang, bang, gue fans banget Naif. Ya udah kenalin ke gue deh. Kayak lo kenalin gue saudara. Dan dia bilang, gue tuh kayak hidup gue kayak habis itu abu-abu bang, Naif gak ada karena gue selalu mendoakan apapun yang terbaik. Dia bukan fans, dia profesional kerja biasa, tapi memang Naif tuh memberikan warna yang luar biasa buat hidup dia. Dan dia bilang, akhirnya dia pas coklat balik dia ngomong, emang segitunya bang ya anak band tuh kalau udah sebenci itu ya. Terus gue bilang ya beda-beda sih levelnya, memang marahnya tuh beda. Tapi kan kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Nah gue bilang bisa dibilang kan kalau fans lo yang ngetop tuh siapa? Ajis 2000. Ya. Itu pasti itu. Fans yang lebih ke top dari artisnya. Iya. Prestasi dong. Kalau sampai lo bikin orang yang prestasi. Tapi memang ya, kita akui era band kita tuh dari era kita masuk ke era Peter Pan dan lain-lain, habis itu Melayu. Era Melayu selesai, itu yang naik Komika semua. Kayaknya ya. Semua. Iya lagi gue baru nyadar. Oh iya. Bener. Hegemoni rockstar tuh diambil sama mereka. Iya. Kan? Semua mau nikah, podcast semua tuh Komika. Semua bintang film Komika, semua pembawa acara Komika. Sebegitu kreatifnya hebat orang-orang itu. Gitu. Betul. Dulu lu ngomongin rockstar, ya ada lu, ada Eno, ada banyak Ariel Peter Pan, ada gua, Cila, gitu lah. Maksudnya kita tuh selalu ada di party di mana-mana, buka kafe di mana kita diundang, kita datang as chicks everywhere. Gitu maksudnya. Tapi habis itu band lu bubar lagi. Aduh. Karena band is all about attitude, dan Naif tuh attitude-nya keren gue bilang. Maksudnya bener-bener rockstar yang proper, sayang keluarga kalian semua kan. Untuk gue. Jangan gitu dong. Jangan terlalu banyak dipuji-puji. Enggak. Santai aja. Gue mau ngorek lu, ini bukan puji karena. Iya. Sekarang aset rumah itu jadi apa? Alat-alat semua itu nggak diambil, terus gimana? Solusinya apa? Secara hukum gono gini. Kenapa nggak diselesain? Atau diobrolin minimal dari situ lah, biar kangen ya ternyata kita masih bisa jadi satu band ya gitu. Ibarat orang bercerai tidak baik-baik kan butuh waktu. Nggak bisa diobrolin gitu? Ya bisa, cuma belum. Udah 3 tahun. Baru 3 tahun. Ini sudut pandangnya aja udah beda. Dia ngomong udah, gue masih bilang baru. Kan itu nyawa loh. Mereka semua bernyawa di panggung-panggung kalian, di setiap karya yang kalian ciptain. Siapa yang megang kuncinya sekarang? Jarwo. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Harusnya sih. Pasti banget. Gue udah gak tahu lagi nih mau ngomong gimana. Intinya adalah kalau dari gue pribadi, gue mencoba untuk move forward aja, dan alhamdulillah gue sampai ini berhasil. Iya. Gue nggak mau nengok-nengok ke belakang lagi. Kalau ada yang mau ngajak gue ke belakang lagi, mendingan lo ikut gue daripada ke belakang. Mendingan ke depan aja, lebih positif auranya gitu. Ya. Jadi masalah gono gini apa segala macam udah gue lupain sih. Gila ya, masing-masing tuh seposesif itu sama idealisnya ya, empat ini ya. Bener-bener yang gue begini, gue begitu ya oke lah, sip. Ini bisa jadi kutukan lagu ini. Itu ada lagu jadi gini. Air dan api. Si David itu waktu zaman dulu pernah benci untuk mencinta anjing. Pernah ngobrol sama gue. Gila. Tahu gak Peng? Jangan-jangan kita kekutuk sama lagu-lagu kita. Anjing. Masa sih? Iya. Cuma jangan sampai ada satu lagu yang kejadian aja. Apa tuh? Mobil balap. Oke, gue lihat-lihat mobil balap, liriknya
ujung-ujungnya ketangkap polisi. Jangan lah. Ngapain lu? Jangan sampai ada amit-amit. Iya. Iya mungkin ya ada posesif tadi lo nyebut, ada benci untuk pencinta mungkin terjadi sekarang. Air dan api. Aku rela itu sebetulnya bercerita. Gue ngambil sudut itu lirik gue ya. Itu Aku lirik. rela. Musik bareng. Itu gue mengambil sudut pandang bagaimana menjadi seorang Chandra yang dulu cabut duluan dari band. Terus di mana aku di sini juga itu liriknya gue ngambil sudut pandang itu. Iya. Apa? Itu juga dulu menyedihkan sih Chandra cabut. Iya. Karena gue kan lagi di circle teman-temannya dia kan, jadi gue Iya. sedih banget. Kalian lagi keren-kerennya lagi gitu kan. Terus apa? Terus gue baru mikir berapa tahun kemudian dikutuk namanya juga nih. Jangan namanya Naif kan. Bener. Naif itu kan Ya lu jadi orang polos aja tapi lu polos tapi konotasinya lebih ke yang kurang enak. negatif Iya. gitu ya. Ya lu Polos agak bego gitu. Iya, lu naif aja udah bubar aja. Legally Blondie gitu. Iya. Iya, jadi benar-benar yang terus. Iya. Gue nggak Jadi, berhasil sih ngorek lo. Bikin nama band yang positif-positif aja. Iya. Oke. Nama adalah doa, men, beneran. Ya, Serius. Nah, ngomongin posesif tuh, itu kan lo yang nulis semua ya. Bener-bener kalau bisa dibilang titik sejarah kan ada di lagu itu ya. Kalau Coklat tuh Karma. Nah, Naif tuh mobil balap album pertama besar sekali, tapi jadi lebih besar karena posesif. Betul. Yang royaltinya saat itu kalian dibeli putus. Bener gak? Anjing ini ngeli kan. Dia gak dapet duitnya. Berapa album? 3 album. Tapi dapat duitnya dari panggung, men. Tahu. Nah, jadi intinya gini, pada saat lo ikhlas, yang lain datang. yes. Ya benar. Ya, itu beneran. Tadi, ikhlas. Itu beneran. Dia paham. Oke. Posesif, ceritain dikit. Iya. Itu lo lagi kerasukan setan Kesambet apa? Ya lo cerita. Waktu gue nulis lagu itu tahun 1994. Kuliah. Ya, dan harusnya posesif itu masuk ke album 1. Masih dipelonco sama Bimo kan lo ya? Iya, habis setelah era-era itu. Ya, memang sesimpel gue pernah menjadi pacar yang posesif. Sesimpel itu. Iya, kalau lo mati gue mati. Dan sebetulnya jadi orang posesif itu nggak enak juga. Tersisa mulu, negatif thinking mulu sama pasangannya. Iya. Benar. Itu lirik itu beneran mengungkapkan itu. Tapi divisualin sama Platon dulu tentang waria kan? Iya, yang dia AIDS kan ya, video klipnya terus wafat ya, Avi. Itu ini masih hidup masih? Apa? Dia masih hidup masih? Udah wafat kan? Nah itu angle yang menurut gue cukup pinter sih. Jadi bagaimana seorang waria atau mungkin apa ya sekarang disebutnya transgender itu sangat posesif terhadap dirinya. Masyarakat itu bilang gue laki-laki, tapi gue enggak, gue perempuan. Dan dia pekerja seks ya? Enggak. Di dalam situ, dalam video cerita itu kan. Aslinya entertainer. Iya, maksudnya di visual video, yang musik video itu. Betul. Iya. Apa? Dan yang gue pengen sampein itu adalah apa ya, anjing, gue malah nggak tahu poinnya. Di posesif itu, gue pengen cerita bagian bahwa lagu itu waktu era boomingnya 2000 ya, itu masih era berhubungan sama penggemar tuh lewat PO Box. Yoi, fans teman-teman Gadget juga ada namanya PO Box. PO Box itu singkatan dari Post Office Box. Jadi kalau ngirim surat buat band yang lu suka, lu ke PO Box itu. Yoi. Tahu gue. Nah itu banyak datang surat dari waria. Positif. Bilang bahwa terima kasih sudah mengangkat derajat mereka lah. Mereka bahkan statusnya keberadaannya diakui. Betul. Bahkan sempat jangan di demo ya gue ya. Enggak, ini surat doang. Terus sempat ada yang depresi karena dapat judgement sosial dan mereka sempat pengen bunuh diri kayak gitu. Tapi mendengar lagu itu dan lihat visualnya mereka merasa apa? Gue harus hidup, harus berjuang gitu. Wah men, gue itu pertama kali gue ngerasa bangga dengan karya gue diapresiasi sebegitunya. Asli. Jadi kalau misalkan tadi lo bilang Naif bubar mengecewakan banyak orang itunya ya maaf ya memang semua awal pasti ada akhirnya. Ngomong sama fans lo sekarang, minta maaf. Gue nggak pernah lihat lo minta maaf. Lu minta maaf sama fans lo. Kan gue juga. Siapa lo nyuruh gue? Ya udah.
lu banyak orang yang nangis, banyak orang yang sakit hati. Kemarin yang disinkronize nonton Tribute to Naif itu tetap banyak orang yang teriris hatinya untuk kenapa sih harus kayak gitu? Ya seperti gue barusan bilang tadi bahwa semua awal itu ada akhirnya. Jadi setiap memulai sesuatu siap-siap aja dengan endingnya. Apapun itu, pacaran, pernikahan, ngeband, pertemanan, akhirnya kalau nggak bubar atau musuhan ya meninggal. Akhirnya cuma 2 itu doang. So udahlah, hidup ini cuma jalanan doang yang harus kita lewati. Kan sih. Lu udah bisa ngomong kematian sesimpel itu tuh, itu dari peristiwa yang lo lewatin, level lo naik sih menurut gue. Lu udah berdamai, lu tuh orang yang udah berdamai dengan diri lo ya. Karena menurut gue, lu bilang gue udah gak mau bikin band lagi, gue udah kenyang tur sama Naif. Udah ribuan kota, udah keliling Indonesia ini. Dan lu bilang, lu sekarang mau ngerjain semua proses kreatif bermusik sendiri. Karena emang lu lagi bernyanyi juga kan. Irfnat ya? Lagi belajar bernyanyi. Irfnat. Ngedirect lo. Sama Scalar ya? Bener ya? Scalar itu yang single pertama. Tapi single kedua dan seterusnya gue ada yang sama teman juga, ada yang sama anak-anak muda. Oke, lo tuh kalau diibaratin drummernya ini, lo tuh Dave Grohl apa Phil Collins? Ini inspirasi pakai ini sih dari Phil Collins ya. Phil Collins ya? Ya karena berarti bener ya gue ya? Phil Collins. Lebih ke Phil Collins. Karena lebih dia bisa kemana-mana, fluent, tapi nggak trying too hard. Kalau Dave Grohl bisa kemana-mana, tapi kadang-kadang ada momen gue ngeliat, ini gimmick doang nih, kayaknya dia pengen berada di tapi dia seleb algoritma. Dia seleb ya karena dia berusaha. Pada saat kita punya usaha pasti ada hasilnya. Oh, lo melihatnya Dave Grohl seperti itu? Iya. Oke, Phil Collins is humble person. Iya. Gue suka sama Dave Grohl dan mungkin kalau banyak rumor bilang Dave Grohl itu gay atau bisex, lo tahu nggak? Enggak, serius. Man, ada rumor seperti itu. Taylor Rogers dipakai dong sama dia. Dan gue semakin kesini semakin percaya kalau ngeliat dia. Pat Smear ya? Dia kan sering pakai baju cewek gitu terus gaya-gaya kemayu gitu. Iya. Lo lihat deh, lo pasti akan tahu. Ini bener nih kayaknya nih, gitu. Kayaknya ya, gue nggak mau gosip. Tapi makanya dia sama Pat Smear kan? Gue nggak tahu ya, teman dekat. Kalau Pat Smear emang jelas gay kan? Iya. Gitu. Ada rumor itu. Dan orang Indonesia ada yang udah pernah ngelihat dia cipokan sama cowok. Oh, ya. Anjing. Iya, jadi guys, Dave Grohl ini anjing. Kenapa jadi gosip? Tapi gue mengidolakan Dave Grohl. Kita akui bahwa semua orang yang super fucking kreatif tuh pasti punya kelainan. Emang ada miring-miringnya dikit. Iya. Gue tuh sebenarnya ya kayak gue pengen banget tahu apa yang terjadi di Naif dan lain, tapi memang kadang-kadang kan seperti lo bilang tadi, ada waktunya ini semua dibongkar, dan bukan sesuatu yang kayak gue bilang ini kan udah 3 tahun, lo bilang enggak, ini baru 3 tahun. Betul. Dan memang gue paham banget itu, gue hargain, dan gue salut lo ngelihat lo sekarang udah mulai sangat aktif dan sehat. Dan lo tadi sempet ngobrol sama gue, lo berada di zona yang paling menyenangkan dan nyaman sekarang. Menyehatkan secara mental gitu Pak. Secara mental, iya. Jadi lu bilang gue gak mau ngeband lagi. Kalau bangun dari awal, kecuali memang lo jadi sessionnya siapa gitu, atau memang ada band besar yang butuh drummer. Nah, ada trauma gak sih memang yang sebenarnya yang membuat lu gak mau bikin project music lagi? Atau karena memang Naif itu udah terlalu tinggi, jadi kalau gue mau mencapai setidaknya melewati itu tuh gue udah capek mental gue? Bisa dua-duanya. Bisa ada head enough-nya karena gue udah pernah ngalamin yang lewat-lewat, ada juga faktor itu. Jadi raksasa pernah ya? Iya, terus kalau dari traumanya pasti ada. Berapa tahun tuh kalian di backstage nggak ngobrol? Ngobrol kok. Tapi ya nggak ada isinya? Ya, kalau gue ngelihatnya ya ngobrol permukaan aja, small talks lah. Setlist nggak dibicarain. Terus latihan nggak dikerjain. Asli nggak pernah latihan, kecuali dibutuhkan. Misalkan ada satu panggung ya featuring, atau enggak satu panggung yang punya konsep gitu. Kecuali hal-hal seperti itu. Sisanya, wow, itu Naif itu indikator sih. Terlalu let it flow. Kalau jarang bertemu di studio itu adalah indikator memang ada problem di dalam situ. Ya.
Ya apapun itu ya Peng ya. Kalau gue sekarang gue melihat lu adalah orang yang sangat kreatif dan ya posesif tuh hasil karya lo. Lu nulis komik dan lo sempat kerja di Sony Music. Abis itu lu apa? Sekarang di publishing sama Irfan ya? Ya, sama Irfan sama Audrey sama Eric. Dan gue salut lu bisa akhirnya mencapai titik di mana lu bilang secara mental lu udah sehat sekarang. Lu udah happy, lu menjalani hidup lu bener-bener. Ya gue lihat video yang lu jalan sama istri dan anak lu liburan itu ya. Iya, itu lirik videonya single pertama gue, Teriakan Dunia. Teriakan Dunia ya memang. Kayaknya lo mau cuci hati lo, memang dunia itu udah harus kita ceriain lagi. Betul. Memang. Dan gue sama sekali tidak menyesali apa yang terjadi sama Naif sih. Artinya memang Naif itu bagian dari perjalanan gue. Dan gue berterima kasih juga sama David, Emil, Jarwo, semua yang di Chandra pula, yang pada akhirnya dulu kan kebentuknya Naif itu kalau nggak salah ya. Sorry kalau gue salah. Itu beneran pure dari pertemanan anak IKJ yang suka ngeband. Si Chandra pernah main sama The Fly, si Emil pernah bikin lagu untuk Hari Mukti almarhum dan lain-lain. Terus David juga dia kuat dengan R&B-nya dulu. Boyz II Men kan dia. Yes, Boyz II Men banget. Terus gue dengan rock alternatif, Jarwo dengan heavy metalnya itu ketemu di situ. Itu awalnya beneran cuman apa ya? Anak-anak yang sering nginep. Terus di rumah nyokap lo kan? Di rumah nyokap gue, terus di rumahnya Sandy Adam, basisnya rumah sakit. Terus akhirnya cuma sesimpel ngeband yuk gitu. Waktu itu malah keluar kalau nggak salah dari mulut Chandra kalau nggak salah. Ngeband yuk. Hah? Ya gue emang pengen ngeband sih gitu kata gue. Ya udah, terus habis itu David tuh bagus suaranya. Terus habis itu sering nginep-nginep ada Jarwo ikut-ikut bikin lagu gitu. Emil yang paling terakhir masuk justru. Itu jadi gue sangat bersyukur dengan itu gitu. Proses itu. Iya, proses itunya dan akhirnya bisa bikin keangkat semuanya, baik itu secara grup maupun perorangan gitu, masing-masing punya image-nya sendiri gitu. Betul, dan kalau dibikin action figure tuh kuat. Dan bahkan dengan bubarnya itu pun tidak gue sesali karena gue jadi punya tempat belajar di label. Gue belajar lagi di situ. S2 gue di situ. Terus habis itu setelah belajar tentang bagaimana industri musik ini berjalan setelah gue lama di independen. Oh, kalau major tuh begini ternyata. Gitu. Lalu gue habis itu gue berterima kasih juga sama Aldri sama Irfan untuk diajak bergabung ke Massive Music Publishing. Asli itu sekali lagi gue S3 sekarang. Jadi gue semakin dalam nih ya berada. Iya. Jadi sekarang malah gue udah beberapa acara-acara di talk show industri musik itu gue udah menjadi narasumber gitu. Karena ya pengalaman lo udah. Betul. Men, kalau Naif kagak bubar, gue kagak di sini. Iya. Thank you ya. Iya, thank you buat semua itu. Dan gue yakin David. Gue suka sih filosofinya. Iya, dan gue yakin David, Jarwo pasti mereka punya pembelajaran diri mereka besar, yang mereka tahu sendiri ya. Iya. Gitu. Filosofi lo keren sih. Gue menangkap bahwa memang sebesar-besarnya lo, setinggi-tingginya lo pernah berada di mana. Di saat lo jatuh, lo harus bisa menempatkan diri, lo harus bangkit. Tapi bangkit tuh bener-bener dengan lo harus mental lo sehat, lo happy, lo kuat. Ibarat naik motor, gue selalu bilang sama orang yang belajar naik motor ya. Kamu belajar naik motor bukan cuman belajar untuk bagaimana mengendarainya. Tapi bagaimana pada saat jatuh, gimana lo harus melindungi supaya bagian fatal lo enggak sesakit itu. Yes, gitu. Anjing. Belajarlah jatuh dengan baik. Sama kayak bilang perbendaharaan kata lo nggak biasa kan. Sama kayak kalau misalnya gue di medsos pada saat orang-orang udah pada mulai panas gitu, gue masih tetap berusaha untuk mencitrakan diri gue positif di medsos, sabar lah gini-gini. Sampai akhirnya gue punya filosofi bilang marahlah dengan sabar. Pada saat gue marah, gue sekarang udah ngomong, gue sampai nggak mau nyebut kata pemerintah.
Men, kata pemerintah itu harus diganti. Iya. Kosakata pemerintah. Kenapa? Itu yang ngasih perintah. Secara harusnya pemerintah itu orang yang diperintah, bukan orang yang perintah. Tapi mereka yang ada di sono menganggap diri mereka bisa memerintah. Iya. Gitu. Jadi harus diganti pengelola negara. Yang paling benar itu government, artinya pengelola negara, bukan pemerintah. Nah, gue sekarang tuh udah marah. Tapi gue kontrol. Orang bilang, sabar bang. Tenang aja, gue sabar. Gue marah dengan sabar. Orang sabar itu bukan berarti nggak boleh marah. Iya. Cuma gimana caranya lo ngontrol amarah. Betul. Gokil sih. Anjing, gue terlalu banyak filosofi di sini. Iya. Tapi ya kalau lu kalau kepanjangan gue jadi orang tua bener. Kalau lu nggak jadi banyak filosofi, nggak ada tuh lagu posesif, ya kan? Iya. Nggak ada lagu posesif, jujur aja. Peng, gue salut sama cerita hidup lo dan sekarang lo udah bisa dibilang udah kembali makmur, anak lo sekolah di Jepang. Wih, belum makmur lagi. Gue masih manjat kok. Ya, istilahnya udah aman lah ya. Anak lo sudah kuliah di Jepang. Alhamdulillah, ya kan? Dapat beasiswa. Berapa tahun lagi dia pulang? 3 tahun. Kita doain apapun itu. Gue seneng banget bisa ngobrol sama lo. Oke, kalau lo punya kesempatan untuk menulis, karena gue tahu lo penulis, lo pembaca buku, lo kreatif super. Yes. Apaan? Berapa tahun lagi kita bisa dengar cerita tulisan lo tentang Naif? Gue itu udah kepikir untuk nulis buku. Gue nyebutnya bukan biografi, gue nyebutnya memoir lah. Memoir? Ya, jadi intinya cerita perjalanan spiritual gue bermusik. Ya. Karena menurut gue perjalanan musik gue adalah perjalanan spiritual. Gimana akhirnya gue bisa ngomong kayak gini sama lo, yang filosofi segala macam itu gue dapat dari pengalaman musik. Bukan dari belajar agama, bukan belajar spiritual segala macam. Tapi gue tetap ngaji kok, tenang aja. Ya gue pengen nulis buku, cuman gue nggak tahu kapan waktunya. Ya gue masih nyicil sih. Temanya adalah apa ya? Mungkin Pepeng sudah tidak naif lagi atau bagaimana? Mungkin semacam kayak gitu kali. Nice. Jadi, congrats, wah keren. Pepeng sudah tidak naif lagi. Kita tunggu ya. Yang pasti gue seneng banget lo berani sedikit ngobrol. Gak pernah gue dengar cerita ini di podcast manapun, ya kan? Dan gue seneng lo bisa cerita sama gue. Kita nggak sesering itu ketemu, tapi kita cukup tahu satu sama lain dengan baik karena kita punya saudara banyak. Betul. Ya kan? Terus lo naik sepeda ke Bali sih gila sih. Ya itu perjalanan spiritual gue untuk tetap waras dia. Thank you banget udah mampir di sini. Gua doain apapun itu yang akan lo kerjakan, apapun yang mungkin bisa kita kerjain bareng untuk sekedar ngobrol, sekedar apa, jangan segan-segan untuk WhatsApp gua. Kita masih harus sering ketemu karena gue banyak banget mau belajar dari lo. Sukses ya. Thank you banget. All the best. All the best. Tapi yang udah nggak naif lagi katanya. All the best juga untuk Ernest. Ya, thank you ya. Pokoknya saksikan terus Buka Kamar by Ragamcast. Dah.